Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Citra Novita Laura dari kelas 5C dengan NPM 186910530. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Penerapan Metode Diskusi dalam Meningkatkan Kemampuan Berbicara Siswa Kelas 4 SD Ogogili. Baik, yang pertama yaitu pendahuluannya. Pendidikan di sekolah dasar bertujuan memberikan bekal kemampuan dasar bagi siswa sesuai dengan tingkat perkembangannya. Terkait dengan tujuan bahasa Indonesia di SD yang bertumpu pada pembelajaran tidak hanya tahap belajar di kelas awal, tetapi juga pada dasar yang dihadapi guru dalam mempelajaran bahasa. Bahasa Indonesia di SD Ogogili adalah rendahnya kemampuan berbicara pada siswa kelas 4. Padahal salah satu aspek penting dalam berbicara mengemukakan pendapat depan umum merupakan modal penting dalam berkomunikasi. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, meningkatkan kemampuan siswa dalam berbicara di kelas 4 SD dengan menggunakan metode diskusi. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar siswa, dan ketiga, meningkatkan inovasi guru dalam proses pembelajaran. Ada rumusan masalah. Masalah mendasar yang dihadapi guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD Ogogili adalah rendahnya kemampuan berbicara pada siswa kelas 4. Padahal salah satu aspek penting dalam berbahasa adalah keterampilan berbicara. Orang yang terampil berbicara dan mengemukakan pendapat di depan umum merupakan model penting dalam berkomunikasi. 4. Tujuan penelitian. Ada 4 tujuan penelitian. Yang pertama yaitu kemampuan berbahasa lisan merupakan dasar utama dari pengajaran siswa karena kemampuan bahasa lisan merupakan dasar utama dari pengajaran bahasa karena kemampuan berbahasa lisan. Yang kedua, merupakan mode ekspresi yang sering digunakan. Yang ketiga, merupakan bentuk kemampuan pertama yang biasanya dipelajari anak-anak. Dan yang terakhir, yang keempat, merupakan tipe kemampuan berbahasa yang paling umum dipakai dari 2.796 bahasa di dunia. Semua memiliki bentuk bahasa lisan, tetapi hanya 153 saja yang mengembangkan bahasa tulisannya. Dan yang kelima, manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Penelitian diharapkan mampu menambahkan wawasan dan referensi dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan HP. Dengan aplikasi KineMaster sebagai alat bantu dalam mengedit sebuah video pembelajaran yang akan ditampilkan guru di depan peserta didik, khususnya pada pembelajaran IPA kelas 4 SD Ogogili. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Ada 2 macam yaitu pendidikan dan peserta didik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan menambah wawasan terhadap media pembelajaran yang menarik dan bermanfaat pada pembelajaran IPA kelas 4 SD Ogogili dan membuat guru mudah menyampaikan pembelajaran. Yang kedua yaitu peserta didik. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang mudah bagi peserta didik karena pembelajaran sudah menjadi menyenangkan, tidak menjadi monoton lagi. Kajian teorinya yaitu media pembelajaran salah satu komponen yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran dalam menyampaikan pesan pembelajaran atau informasi dari suatu sumber kepada penerima pesan.
sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, minat, serta perhatian peserta didik agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Nah, media audiovisual merupakan media yang dapat menyajikan gambar bergerak, warna, dan disertai penjelasan berupa tulisan dan suara. Penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran merupakan salah satu perencanaan yang telah seseorang guru siapkan untuk membuat proses pembelajaran lebih menarik dan dapat memotivasi siswa dalam belajar. Nah, pada pembelajaran IPA, ilmu yang mempelajari peristiwa yang terjadi di alam dengan melakukan observasi, eksperimen, penyimpulan, penyusunan, teori agar siswa menyampaikan pengetahuan, gagasan, dan konsep yang terorganisasi tentang alam sekitar. Ada populasi dan simpel penelitian. Yang pertama itu populasi. Populasi adalah setiap subjek yang diteliti berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Maka yang menjadi populasi penelitian ini adalah peserta didik SD Aliga, Kecamatan Hujara Tinggi, Kabupaten Padang Lawas. Dan yang kedua, sampel. Sampel ada sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi atau dapat mewakili seluruh populasi yang diteliti. Ada analisis dan instrumen data. Analisis data yaitu teknis analisis data dalam pengembangan mendeskripsikan pendapat, saran, dan tanggapan evaluator yang didapat dari lembar komentar. Pada tahap uji coba, data himpunan menggunakan angket penelitian terburuk untuk memberikan kritikan, masukan, dan perbaikan. Hasil analisis deskriptif ini digunakan untuk menemukan tingkat kecepatan, keefektifan, dan kemenarikan produk atau hasil pengembangan berupa media pembelajaran audiovisual. Instrumen penelitian ada dua, yaitu kuesioner pra-penelitian dan instrumen validasi produk. Nah, yang penutup ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar siswa setelah menggunakan media pembelajaran audiovisual akan meningkat dari sebelumnya. Saran, bagi peserta didik, media pembelajaran audiovisual membantu meningkatkan rasa ingin belajar siswa. Dan bagi guru, sebelum memberikan materi pembelajaran, alangkah baiknya disiapkan media pembelajaran seperti audiovisual. Maka dengan adanya audiovisual akan mempermudah guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan siswa lebih mengikuti pembelajaran dan pembelajaran tidak monoton dan tidak itu saja, karena pikiran siswa akan lebih mencangkup dengan video yang telah disediakan oleh guru. Oke, sekian seminar proposal saya. Apabila ada kekurangan, kesalahan kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.